saudara-saudara, kita kembali ke Partai Hanura, pemenang 2024 untuk caleg yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Partai Hanura. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi yang pertama, substansi yang kita bicarakan itu adalah ketika kita bicara tentang pemenangan pemilu partai, terutama dalam proses seleksi ketua badan pemenangan pemilu, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk bisa menggalang para simpatisan. Desa itu merupakan titik ukur grassroots namanya, di akar rumput, yang memiliki basis masyarakat yang terbanyak. Itu di pedesaan. Sekarang ini banyak caleg-caleg yang tidak memikirkan bagaimana infrastruktur di pedesaan. Orang di pedesaan itu susah, belum bisa menikmati lampu penerangan jalan tenaga surya. Di desa itu belum bisa menikmati jaringan yang faktual karena servernya tidak ada, belum dibangun tower jaringan di sana. Yang ketiga, akses untuk pemasaran barang-barang dari hasil produksi masyarakat itu juga belum maksimal. Pengairannya juga itu belum bagus, masih setengah teknik. Jaringan pemasaran barang hasil panen pemerintah desa itu, masyarakat itu juga aksesnya tidak ada, pemasarannya sangat terbatas. Yang ketiga, harga gabah juga itu sangat terbatas, kebutuhan terhadap petani, baik itu pupuk, subsidi, sangat susah. Ini yang dihadapi oleh masyarakat di desa. Tetapi ketika kita bicara tentang desa itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul Pak. Kenapa? Ya, desa itu adalah merupakan titik tumpuan harapan masyarakat desa agar semua masyarakat, anak-anak desa itu bisa bersekolah di kabupaten, bisa bersekolah di luar negeri kalau perlu. Ya, atau mencari sekolah-sekolah yang bonafit, mencari sekolah-sekolah yang punya akreditasi, bisa mencerdaskan. Kenapa? Kalau masyarakat kita, anak-anak kita itu pintar, ya, cerdas otaknya, maka ketika dia kembali nanti dengan teknologi yang sudah mutakhir, dia bisa membangun desa. Oleh karena itu, program yang perlu kita sekarang ini tidak bisa kita tunda-tunda karena kita masuk dalam era digitalisasi informasi teknologi. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana memperbaiki kondisi ini? Sebenarnya sederhana. Saya punya tenaga ahli ini untuk bisa mengajari semua desa, khususnya di seluruh Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan. Itu dikendalikan oleh informasi teknologi, aplikasi. Saya punya anggota. Ini bisa kita lakukan di coba nanti. Jadi nanti kepala-kepala desa itu tidak sulit mengakses segala kepentingannya. Kenapa? Karena kita sudah pakai informasi teknologi. Sebagai contoh, sederhana. Sekarang ini kalau kita masih tol, kita sudah tidak pakai bayar tunai lagi, sisa kartu saja dikasih begini, ya, money elektronik. Nah, sama juga nanti di desa. Di desa ini cukup dia memiliki laptop, punya printout, ya, ada server yang ada di situ. Itu dia cari nanti digitalisasi. Kamu perlu apa? Perlu pembayar PBB, diklik saja begini keluar itu. Format PBB, kan aplikasinya ada. Bapak mau apa? Perlu untuk pengembalian akta nikah, diklik saja sudah keluar formatnya. Perkara sudah keluar formatnya, keuangan sudah keluar, semuanya melalui digitalisasi. Itulah teknologi yang mutakhir sekarang. Tapi persoalannya penyiapan itu belum bisa disiapkan infrastruktur di pedesaan, terutama daerah-daerah yang belum bisa mendapatkan akses listrik, apalagi malah mendapatkan jaringan telekomunikasi. Karena kita masuk di era digitalisasi, ya harus ada jaringan PLN. Kalau tidak ada listrik ya bagaimana? Nah, yang kedua tadi itu adalah bagaimana memberikan semangat kepada masyarakat desa itu untuk membangun desa. Tapi jangan tinggalkan politik. Karena kalau tinggalkan politik nanti orang-orang lain yang pintar politik yang duduk di situ nanti membuat regulasi, bikin susah kok. Iya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi luar biasa memang ya. Inilah barangkali perjuangan dari Partai Hanura, hati nurani mengantarkan desa lebih cerdas ya. Nah,
pemahaman kedua adalah pilih yang tepat, Ya. yang dapat mengantar ya masyarakat dan mencerdaskan masyarakat yang ada di desa. Sehingga apa? Perjuangan Partai Nurani ini betul-betul nyambung, bersambung. Jadi harapan-harapan ini untuk masyarakat, pilih Nah, saya pemimpin potong. Ya. yang Ya. memperjuangkan nasibmu, Ya. dalam hal ini nasib rakyat. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan oleh seorang kepala desa adalah yang pertama, pilihlah yang tepat berdasarkan dengan hati nurani. Ya. Jangan pilih karena uangnya, karena uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Karena persoalan kepentingan kita kepada orang yang punya ilmu itu sangat besar. Contoh, kami datang, ya, memberikan penyuluhan. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan meningkatkan produksi panen itu di atas lahan yang sangat terbatas. Ya kan? Ada cara, salah satu cara meningkatkan itu dengan mempergunakan pupuk anorganik Ya, yang diolah. betul. Caranya Betul. bagaimana? Ya. Seperti ini ilmunya, seperti ini Ya. ilmunya. Sehingga ada kontribusi antara caleg yang kita usung nanti itu dengan masyarakat yang memberikan kontribusi orang kepada perwakilannya, karena anggota DPR itu adalah bukan representasi keterwakilan rakyat. Jangan seperti itu. Betul. Nah, yang kedua, kita berharap juga agar kiranya nanti teman-teman melalui kepala desa ini bisa menyampaikan ke masyarakat. Kau jangan salah pilih. Pilihlah itu orang yang tepat yang bisa mewakili kamu. Ya, bisa mewakili kamu. Karena persoalan itu banyak kepentingan di desa nanti itu yang nanti tidak bisa diakomodasi ketika kau tidak pilih orang yang tepat untuk dulu menjadi anggota DPR di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, apalagi juga di DPR RI. Iya. Karena mereka itu kan ada dana aspirasi. Begitu dana aspirasinya nanti dia masuk, udah. Di sini desa ini tidak ada pengirang. Ini saya punya dana aspirasi ada 10 miliar. Bangun pengirang. Bikin pabrikasi di situ. Bikin bank desa di situ. Bikin pusat-pusat perbelanjaan di situ. Karena tadi anggota DPR yang sudah DPR ini nanti itu sudah bisa mengakomodasi akses perbankan, sudah bisa membantu modal kerja melalui LPDB, lembaga pengolahan dana bergulir lewat pemerintah. Tingkatkan itu usaha kecil menengah di masyarakat sehingga juga bisa berdaya. Jangan masuk saja itu retail, masuk Alfamedia, Mbok Marah apa semua. Akhirnya kasihan itu toko-toko kecil, maka negatnya itu akan hilang dengan sendirinya akibat para jadilannya itu. Tapi mau maaf ini Pak, Ya, terjadinya masalah timbul karena masalah itu yang ada. Maksud saya begini, rakyat harus cerdas memilih pilihan yang tepat, bukan atas datang ke TPS dengan beban nilai rupiah. Apakah itu? Sekian. Yang penting dan pasti adalah nurani lah yang berbicara. ya. Nah, harapan kedua adalah ketika masyarakat cerdas memahami peran dan fungsi anggota dewan yang terhormat, tentunya ikut juga sejahtera. Ya, yang paling terakhir saya mau katakan di sini Pak, bagaimana untuk mencapai sehingga masyarakat itu cerdas Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi salah satu cara untuk bisa mencerdaskan masyarakat yang ada di pedesaan, yang pertama itu melalui pelatihan keterampilan, artinya pendidikan non formal. Itu melalui workshop dan pelatihan keterampilan. Contohnya ya pada usaha-usaha kecil dan menengah. Kita buat di sana bagaimana konveksi anak-anak itu masyarakat diajar, bagaimana caranya melakukan penjahitan, membuat pola dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana kuliner itu bisa dikembangkan itu, khas-khas daerah itu dikembangkan. Kemudian produksi kerakyatan yang ada di itu bagaimana caranya dikasih ilmu dia, dibimbing dia, dibantu dia, sehingga nanti dia bisa cerdas di bidang keterampilan. Ya, keterampilan membuat tas dari daun enau, ya dia akan bisa buat nanti tiket dari jerami dan sebagainya. Ilmunya itu nanti adalah orang-orang yang akan datang nanti mengajarinya ke sana. Jadi perlu ada pusat-pusat pelatihan yang dibuat itu di desa, sehingga ini nanti menjadi ember bagi peserta-peserta di situ, sehingga mereka memiliki keterampilan, memiliki keahlian. Sehingga nanti dengan demikian itu dikembangkan. Nah, yang kedua, akses nanti itu kita usahakan bagaimana nanti itu di tingkat pedesaan itu ada akses namanya bank desa. Bank desa ini tidak susah. Sepanjang nanti ini semua bank-bank yang ada nanti di situ
itu diakses masuk ke sana karena tidak ada MIKUD. Dulu kan ada koperasi desa, sekarang tidak ada, dihilangkan. Tahu? Sekarang kita perlu apa? Sekarang kan ada lembaga desa yang ada itu. Ini kita kembangkan. Tapi dengan catatan untuk meningkatkan itu kesimpulannya harus melalui kaderisasi dengan pusat-pusat pelatihan keterampilan untuk memberikan keterampilan, memberikan pengetahuan mereka sehingga nanti dia bisa berubah pola hidupnya. Itu saya katakan. Kalau mau mencerdaskan masyarakat itu melalui pusat-pusat pendidikan non formal, pusat-pusat pendidikan formal kalau itu bisa dikembangkan. Kemudian kita berusaha mencari orang-orang yang punya ilmu itu didatangkan ke sana sehingga ilmu itu bisa berbagi. Ya, oke Pak. Tapi kuncinya ini harus pilih Partai Nurani. Ya. Kalau Anda memilih Partai Nurani, berarti insya Allah perjuangan untuk mencerdaskan, mensejahterakan, membahagiakan, membuka lapangan kerja, tanggung jawab Partai Nurani. Iya. Baik di DPR kota maupun di DPR pusat. DPR pusat. Iya. Dan ini harus begitu, dan ini harus diakomodasi. Iya, karena persoalannya itu adalah memilih yang tidak tepat susah. Sekedar informasi, Partai Hanura ini tidak ada di dunia namanya Partai Hati Nurani Raya. Kenapa? Lahir dari nuraninya. Kalau lahir dari nuraninya itu seia sekata. Yang namanya seia sekata, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan sesuai dengan hatinya. Itu yang dimaksud hati nurani. Oh gitu Pak. Ya. Jadi closing statement ini apa harapan Bapak memberi penjelasan kepada Perwadin News sehingga masyarakat betul-betul cerdas dan memahami prinsip-prinsip perjuangan nurani. Silakan. Jadi yang pertama itu adalah kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, ya, selaku pemilih, selaku wajib pilih nanti, wajib pilih masih dapil-dapil. Pilihlah partai, terutama Partai Hati Nurani yang bisa memperjuangkan kok aspirasi masyarakat. Yang betul-betul itu memahami aspirasinya masyarakat, memahami nuraninya itu masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, Partai Hati Nurani Rakyat ini adalah partai yang memang memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan gender bagi para wanita. Partai ini juga memperjuangkan para wanita-wanita, ya, untuk bagaimana bisa dicerdaskan melalui pusat-pusat pendidikan, ya, baik formal maupun informal. Partai ini juga akan sangat menginginkan bagaimana membangun infrastruktur pedesaan, karena dengan membangunnya desa nanti itu adalah merupakan bagian dengan membangun daerah, dan itu bisa punya koneksitas dengan pembangunan nasional. Karena pembangunan desa itu tentu harus bermuara di pedesaan, dan semua bantuan-bantuan baik infrastruktur, bantuan finansial, anggarannya itu harus melalui DPR. Oleh karena itu DPR ingin bagaimana di setiap desa itu bisa mendapatkan bantuan yang melebihi, ya, daripada sesuai dengan keinginan mereka dalam nomenklatur anggarannya. Kalau tadinya didapat 1 miliar, tingkatkan jadi 2 miliar, sehingga sarana prasarana infrastruktur pedesaan meningkatkan cerdasan daripada masyarakat itu terkonotasi dengan adanya bantuan-bantuan dana siap yang digunakan. Saya kira paling penting, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Tapi nama lengkapnya siapa, Pak? Nama lengkap saya itu Dr. Haji Muhammad Tamir Anas, SE, SPI, MSc, PhD. Wih, luar biasa. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Perwadin News mengucapkan sukses selalu, semoga Partai Hanura jaya. Ya.